Satu hal yang saya suka dari Huawei adalah inovasinya. Rilis produk tuh selalu ada yang baru. Bentuknya lah, fiturnya lah, mekaniknya lah, materialnya lah, dan banyak lagi ide-ide gilanya yang kreatif. Jadi menurut saya tuh inovasi sekecil apapun atau senyeleneh apapun itu lebih baik daripada rilis produk yang sama tiap tahun. Bentuknya sama, cuman gedein prosesornya, atau pakai inovasi yang sebenarnya udah lama dipakai brand lain, tapi dipakai seakan-akan inovasi baru. Ada loh brand yang kayak gitu. Nah, inovasi Huawei yang saya maksud itu contohnya di produk yang akan kita bahas ini. Banyak inovasi baru yang bukan cuman gedein dapur pacu, tetapi benar-benar kepake di dalam penggunaan sehari-hari. Perkenalkan si tablet inovatif terbarunya Huawei, MatePad Pro 12,2. Kembali di channel Mike Handles with me Mike as always, and here we go. Seperti biasa, karena videonya panjang, maka disediakan timestamp buat kamu yang mau loncat ke topik pembahasan yang mau kamu dengar atau yang mau kamu kunjungi ulang. Monggo. Yes, tahun 2024 ini Huawei rilis 2 tablet MatePad Pro di Indonesia. Di awal tahun kemarin ada MatePad Pro 13,2 yang sebenarnya di luar sih rilisnya akhir tahun 2023. Tetapi di Indo masuknya itu baru dijual awal tahun. Pernah saya review juga videonya, bisa kamu cek di sini. Nah, kali ini kita akan bahas MatePad Pro terbarunya 12,2. Saya suka banget cara Huawei memperlakukan sebuah tablet itu sebagai tablet. Maksudnya, semua inovasi yang dikembangkan dengan pemikiran bagaimana tablet itu akan digunakan oleh user. Kita mulai yuk dengan specs-nya. MatePad Pro 12,2 ini hadir dengan layar 12,2 inch, rasio 3:2 yang agak mengotak, which is bagus untuk productivity. Resolusinya 2,8K dengan 2800 x 1840 pixel. Refresh rate-nya adaptif bisa sampai 144 Hz. Color gamutnya udah 100% DCI-P3 dengan akurasi warna, perhitungan delta I-nya di bawah 1. Cocok buat kerjaan kreatif seperti ilustrasi, desain, edit video, dan lain-lain lah. Dan panel layarnya memakai tandem OLED yang nanti bakal saya bahas lebih detail. Oh iya, layarnya juga ini sudah mengusung Papermate, inovasi Huawei yang membuat layarnya ini punya efek anti-glare, tetapi tidak mengorbankan kontras layar yang dari dalam. Biasanya kalau lapisan anti-glare seperti screen guard gitu, kontras langsung drop banget. Tapi ini nggak mengorbankan kontras layar, jadi tetap bagus layarnya. Dan spesialnya, ini peak brightness-nya bisa sampai 2000 nits. Mau dipakai di kegiatan outdoor di bawah terik matahari, masih oke guys. Mantap. SoC yang dipakai di MatePad Pro ini adalah Kirin T91. Octa-core dengan fabrikasi 7 nanometer. GPU yang digunakan adalah Maleun 910 MP4. Emang Huawei itu nggak terlalu gedein prosesor. Asal prosesornya udah powerful enough, cukup lah. Nggak usah di overkill. Yang penting inovasi lainnya. Gitu. RAM-nya 12 GB dan storage-nya 512 GB. Meskipun tidak memiliki slot memori tambahan dan juga tidak memiliki pilihan yang ada SIM card-nya, tetapi MatePad Pro 12,2 ini tentunya sudah Wi-Fi 6, dual band, dan juga Bluetooth-nya sudah 5.2, dan spesialnya ada koneksi nirkabel eksklusif besutannya Huawei yaitu Nearlink. Sudah ada location sensor GPS, jadi bisa kamu andalkan buat jadi map navigation di mobil. Selama ada koneksi internet ya tentunya. Baterainya lithium polimer 10.100 mAh dan charger brick-nya dikasih 100 watt. Wow. Chargernya ini bisa ngecas 5-75% baterai itu dalam 30 menit aja. Dan ke 100% itu dalam waktu 55 menit. Pemakaian baterainya terbilang irit. Hasil pengetesannya seperti ini yang saya tulis di layar. USB portnya sudah 3.1 alias sudah mendukung MHL dan segala fungsi OTG lainnya. Lengkap kan speknya? OS-nya ini memakai Harmony OS 4.2 dengan basis Android 12 atau Snow Cone. Nah, sekarang kita lihat fisiknya guys. Satu kata buat tablet ini yaitu elegan. Elegan, bener. Gimana enggak? Ukurannya tipis banget, cuman 5,9 mm dan berat 526 gram tanpa casing keyboardnya ya. Dengan casing keyboardnya itu ketebalannya jadi 13,6 mm dan beratnya sudah termasuk M-Pencil di dalamnya juga jadi 960 gram. Masih di bawah 1 kilogram.
untuk sebuah tablet lengkap stylus, casing keyboard, dan ya sama tablet ya gitu. Dan ini adalah tablet 12 inch tertipis dan paling ringan yang ada di pasaran saat ini. Bagian atas tablet terdapat volume rocker dan 3 buah mikrofon di area kiri semua tuh. Sedangkan area kanan itu terdapat magnet area untuk charging and pairing M Pencil generasi 3-nya. Sebelah kiri ada tombol power dan juga berfungsi sebagai fingerprint sensor dan terdapat 2 buah speaker grill. Bagian kanan terdapat 2 buah speaker grill juga dan sebuah port USB Type-C 3.1 Gen 1 yang artinya sudah support HML dan segala kebutuhan OTG. Bagian bawah tablet ini kosong, polos, dan itu sisi yang juga ada magnetnya untuk nanti tersambung dengan keyboardnya yang nanti bakal kita bahas ya. Bagian belakang tablet tadi sempat saya mention elegan banget dengan soft matte finish gitu. Desain bagian punggungnya ini terinspirasi dari kain sutra. Jadinya kayak bertekstur corak sutra. Berkelas banget kan? Gile. Jadi sebenarnya ini mulus, tetapi kalau dari secara optik gitu ya kita lihat oleh mata kita, macam ada tekstur sutra gitu. Ini keren banget sih, warna goldnya juga cakep banget, mewahnya dapet, eksklusifnya dapet. Ada logo Huawei di tengah dengan lapisan chrome gitu ya. Di kanan ada 2 lensa kamera, kamera belakangnya 2 lens dengan 13 megapiksel f1.8 itu wide angle dan satu lagi lensanya 8 megapiksel ultra wide. Ada flash juga dan ada 1 buah lubang mikrofon. Jadi mikrofonnya total ada 4 guys. Desain frame-nya juga melengkung, enak dipegang, semuanya curvy-curvy gitu. Di bagian depan yaitu layarnya yang merupakan andalannya MatePad Pro 12,2 ini. Tadi saya udah mention bahwa tablet ini memakai tandem OLED full view display. Tetapi memang bukan tandem OLED yang persis sama yang dipakai oleh iPad M4 gitu. Bagi teman-teman yang bingung, apaan sih tandem OLED? Saya jelasin secara sederhana ya. Jadi tandem OLED ini adalah 2 panel OLED bersamaan, stack together gitu ya, sehingga lebih irit daya sebenarnya dia. Dan juga lebih terang. Kita tahu bahwa layar OLED itu cakep banget, kontrasnya tinggi, hitamnya pekat, ya hitamnya tuh hitam banget gitu ya. Dan sebagainya lah. Pokoknya panel OLED itu the best lah saat ini. Makanya iPad Pro pun yang terbaru pakai OLED gitu ya. Tetapi punya satu kelemahan panel OLED tuh, yaitu bisa menyebabkan burn-in. Burn-in itu tuh, misalnya di layar ada logo My Canvas nih. Kalau sekian lama si gambar logo ini nggak berganti, si layar itu nggak nge-refresh gambar baru atau apa gitu ya. Si individual pixelnya tuh aktif terus menampilkan warna yang sama terus di posisi yang sama terus, maka si pixel ini akan terjadi burn-in ke screen-nya. Dan si gambar, misalnya si logo MK yang tadi saya contohin itu bakal muncul terus di screen secara permanen. Dan ini merupakan penyakitnya panel OLED yang sudah rahasia umum lah. Makanya Huawei bikin tandem OLED ini. Inovasi tandem OLED ini, kinerja si panel OLED itu bakal jauh lebih ringan karena separuhnya. Jadi misalnya untuk masalah brightness nih ya, untuk mencapai brightness 800 nits aja. Tiap panel ini karena dia tandem OLED, stack together gitu ya, tiap panel hanya generate 400 nits. Karena ada 2, jadinya 800 nits. Dan dengan demikian berkurang juga panas yang di-generate oleh tiap panel. Artinya lebih awet buat panel OLED-nya dan juga pasti lebih irit daya. Karena untuk sebuah panel OLED generate katakanlah 1000 nits. Kalau satu panel, daya yang dikonsumsi itu bakal lebih besar daripada 2 panel tandem OLED generate masing-masing 500 nits. Karena toh hasilnya akan tetap sama menampilkan 1000 nits juga. Tetapi dengan tandem OLED ini tiap panel akan jauh lebih efisien dan nggak overheat gitu. Jauh lebih dingin. Jadi lebih irit daya dan lebih awet umur panelnya. Huawei klaim bisa 3 kali lipat lebih awet. Jangan aneh kalau di display setting layar sleep-nya itu tidak ada pilihan never. Di tablet ini cuman maksimal 10 menit. Ini juga langkah tepat untuk memastikan layar OLED ini tidak mengalami burn-in, which is good. Karena tandem OLED ini juga si layar MatePad Pro 12,2 ini bisa mencapai 2000 nits brightness-nya. Sehingga untuk pemakaian di luar ruangan ini sangat cocok. Kalian mesti lihat footage berikut ini yang saya shot dengan manual, di shot manual, pakai ISO rendah, shutter rendah, karena di bawah matahari siang dan overexposure banget. Kalau saya pakai automatic, ya bisa, tetapi karena layarnya refresh rate-nya tinggi itu dia jadi ada garis-garis gitu. Jadi saya harus shoot-nya manual gitu guys. Nah, untuk nge-shoot manual ini karena di bawah matahari ya, itu jadi overexposure gitu. Saya udah pakai ISO rendah, pakai shutter juga yang cuman 1/200 gitu ya. ISO-nya udah 50 gitu. Tetapi kalian bisa lihat sendiri di footage ini layar tabletnya
Ya ampun, ini seterang masa depan kalian, guys. Dan bisa lihat juga tablet lain yang saya taruh di situ dengan brightness yang udah paling maksimal. Jadi mantap ya, inovasinya ini memberikan panel OLED sekaligus solusi akan permasalahan si panel OLED itu sendiri. Jadi layar terbaik tetap punya kelemahan, tetapi kelemahannya bisa diakalin lah gitu. Thumbs up, Huawei. Oh iya, layar MatePad Pro 12,2 ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai sertifikasi pengamanan mata kita. Sudah tersertifikasi TUV Rainline Full Care Display 3.0. Lengkap itu di dalamnya ada low blue light, flicker free, dan juga ada TUV reflection free. Ini karena layar Papermate-nya ya, anti glare, mengurangi drastis yang namanya reflection. Dan juga ada SGS Low Visual Fatigue. Jadi untuk perlindungan mata ini udah lengkap banget. Belum lagi di Harmony OS ini memang ada pilihan eye comfort dan juga ada e-book mode yang bisa diakses di kontrol panel sehingga menambah kenyamanan dalam berbagai aktivitas kamu yang bisa kamu sesuaikan sendiri, kayak baca buku, menonton film, apalagi di kondisi cahaya yang rendah, itu sangat berguna. Lanjut bahas layarnya ya. Bezelnya nggak setipis pendahulunya, MatePad Pro 13,2, tapi ini juga udah cukup kecil bezelnya. Dengan screen to body ratio-nya 92%. Dan yang saya suka adalah kamera depannya tersembunyi di bezel. Nggak seperti MatePad 13,2 yang ada poninya, kalau teman-teman ingat ya. Kamera depannya 16 megapiksel f2,2 dan kameranya udah cukup wide dan juga berfungsi sebagai face lock biometrik yang sangat responsif, guys. Ada hal spesial dan juga kabar baik yang menambah value si MatePad Pro 12,2 kali ini, yaitu di dalam paket pembelian kamu sudah pasti dapat 2 aksesoris yang paling ultimate-nya lah ya, yaitu M Pencil generasi 3. Udah pasti dapat, nggak akan rebutan lagi stok di masa promo tuh. Dan satu lagi yang spesial udah pasti dapat juga adalah keyboard case-nya yang diberi nama Glide Keyboard. Kedua-duanya memakai koneksi kabel Neuralink yang dikembangkan oleh Huawei sendiri. Yang rasanya di masa depan ini digadang-gadang bakal menggantikan teknologi Bluetooth connection. Karena Neuralink ini lebih irit daya, lebih cepat transfer rate-nya, tidak beradu dengan frekuensi wireless lainnya seperti Bluetooth gitu ya. Bahkan di awal-awal pengembangannya, Neuralink itu dikasih nama atau code name itu Green Tooth, pengganti Bluetooth. Cuman karena kurang appealing kayaknya ya, diganti namanya jadi Neuralink. Good call, karena Green Tooth tuh gimana gitu kedengarannya. Nah, saya mau bahas si Glide Keyboard ini, karena ini unik banget dan saya suka banget. Materialnya ini silky skin, disebutnya fluffy PU. Dan ini pertama kalinya digunakan pada aksesoris dan diklaim oleh Huawei ini resisten terhadap noda. Kayak noda kopi, teh, dan minyak-minyak gitu ya. Asal bersihinnya jangan pakai alkohol atau pakai kertas. Tetapi cukup pakai kain lembut, kayak microfiber atau ya kain lembut lah ya. Tinggal dilap. Keyboardnya proper banget dengan hadirnya trackpad berkualitas tinggi. Enak trackpadnya. Smooth feel touch dan clickable di semua sisi. Untuk keycap keyboardnya itu ukurannya 16 mili, sangat proper. Macam keycapnya laptop ini. Travel distance-nya 1,5 mm. Enak banget dipakai ngetik, agak tactile gitu sedikit ya. Dan juga banyak kombinasi-kombinasi shortcut Harmony OS di keyboardnya. Kemiringan layar ada 2 macam di mode laptop. Ada garis di Glide keyboardnya ini yang ada magnetiknya, jadi udah bisa langsung kita tempelin itu di bagian bawah tablet, itu menempel kuat banget ya. Itu untuk berganti kemiringan. Tapi selain itu juga engselnya ini engselnya menarik, memungkinkan layar diatur lagi kemiringannya dengan lebih bebas. Bisa dibikin tegak kayak gini, dan engselnya ini menahan layar dengan sangat baik. Ini disebut multiple hover mode. Menurut saya engineer-nya Huawei juara, keren. Tetapi justru di dalam Glide keyboardnya, fitur yang paling saya suka itu adalah ini. Slot M Pencil yang tersembunyi di dekat engsel. Dan ini berfungsi sebagai charging dan pairing juga. Asal bagian bawah tablet itu menempel ke bagian magnetiknya Glide keyboard. Karena dari situ jugalah si Glide keyboard ini mendapatkan daya. Ini prinsip yang sama yang dipakai untuk charging M Pencil di bagian atas tablet. Bagian bawah ini juga seperti charging si Glide keyboardnya juga. Ini tuh si Glide keyboardnya bukanya cuma satu sentuhan gitu ya, satu gerakan udah kebuka. Angkat layar itu sudah otomatis wake screen-nya ya, sudah langsung nyala. Lalu kita tinggal klik spacebar sekali untuk masuk ke home screen karena face biometriknya udah langsung mengenali wajah kita, cepet banget. Jangan lupa di set dulu tentunya ya face unlock-nya. Dan waktu dia ditutup juga M Pencil itu tersembunyi dengan sangat sempurna.
Ini solusi banget buat yang mempertanyakan, gimana sih Bang bawa-bawa stylus nih? Tablet Huawei susah nih bawa stylusnya. Ini praktis banget. Udah tinggal ditutup, pensilnya di dalam. Nah, tadi saya udah sempat mention bahwa si Glide Keyboard ini ada yang disebut dengan laptop mode. Ya, mode yang biasa kita pakai laptop gitu ya, keyboardnya, layarnya miring gini. Tetapi ada juga mode studio. Nah, mode studionya ini disebut New Studio Mode. Yaitu si layarnya di-glide ke depan screen-nya. Well, hence the name, Glide Keyboard. Dalam posisi ini, keyboard dan trackpad itu bakal nonaktif, jadi jangan takut kamu nanti kepencet-pencet keyboardnya. Enggak. Dan kita diberikan posisi kemiringan berkisar 5 derajat untuk melakukan aktivitas dengan stylus seperti menggambar, menulis notes, jurnal gitu, dan lain-lain. Glide Keyboard ini sayangnya tidak detachable seperti smart keyboard lain yang Huawei pernah rilis. Jadinya untuk aktivitas selain menggambar, kita ya tetap cuma dikasih 2 pilihan mode. Jadi mau mode laptop atau mau mode studio. Nah, aktivitas lain yang dilakukan di tablet ini pertama tentu main game. Ya kan? Pasti kita pegang untuk main game. Kalau main game saya pegangnya dalam mode studio yang di Glide itu, which is fine for me. Cenderung enak bahkan karena gripnya jadi lebih dapat. Karena kalau megang tablet tipis itu suka bikin tangan gampang kesemutan. Nah, aktivitas satu lagi yang memang ini jarang dilakukan di tablet yaitu memotret atau video recording dengan kamera belakang. Dalam aktivitas ini mode studio jadi nggak ideal karena salah satu lensa kamera itu udah langsung tertutup. Nah, lensa yang super wide-nya ini bisa diakses karena nggak tertutup seluruhnya. Tapi ada bagian kecil, karena dia wide ya, ada bagian kecil si frame bawah itu tetap nangkep si casingnya gitu. Jadi ya tetap nggak bisa lah motret gini gitu. Cara lain ya motret dalam mode laptop. Tapi keyboardnya ya agak mengganggu ya. Kamu motret tapi ada keyboardnya ngadep ke muka kamu begini kan. Ya meskipun masih doable lah ya. Paling ideal dicabut tabletnya dari Glide Keyboardnya. Dan ini buat saya adalah satu-satunya downside-nya Glide Keyboard. Tapi selebihnya I love it. Bicara soal kamera, kita masuk ke pengetesan kameranya ya guys. Ini footage-footage kamera belakang dan kamera depannya. Udah ada 2 lagi. So, jadi ini adalah kamera depan dari MatePad Pro 12,2. Ini jaraknya satu tangan saya. Karena ini kamera depan, jadi mikrofon yang dipakai itu tentu yang di atasnya, yang 3 buah. Gimana penangkapan suaranya? Teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, ini dalam kondisi low light, karena berada di dalam basement. Dalam kondisi low light ekstrim ya, bukan struggle lagi nih, emang udah. Di sini kalau kita flashnya kita hidupkan, walaupun kamera depan tidak punya flash, maka si layar, si layar itu akan memunculkan semacam cahaya sehingga wajah kita tersinari dan silo-silo. Untuk low light memang cukup struggle dan memang dimaklumi lah karena ini adalah sebuah tablet bukan smartphone yang sisi kameranya tuh jauh lebih diperhitungkan gitu ya. Buat saya untuk sebuah tablet nih kameranya cukup aja. Meskipun ini menyandang seri Pro, namun kameranya hampir nggak ada sesuatu yang spesial kalau menurut saya. Bisa slow-mo hingga 480 frame per second, tetapi cuma di resolusi 720. So, pemakaiannya ideal buat kerja aja sih guys ini. Ada pilihan scan dokumen, which is nice ya. Memang kepake untuk kerjaan. Sisanya ya oke aja. Kamera depannya sudah cukup oke, cukup wide. Buat meeting online mostly dipakainya dan it just works. So buat saya kameranya cukup baik dan berfungsi maksimal untuk penggunaan sebuah tablet. Saya sih pribadi nggak butuh kamera yang lebih dari ini. Nyambung soal meeting online, aplikasi Zoom bisa kamu install dari APK Pure. Saya install versi terbaru dan teman-teman bisa lihat di sini udah bisa untuk virtual background-nya juga. Begitu juga dengan Google Meet bisa virtual background juga. Cuman saya agak bingung di application Zoom, kenapa kamera depannya tuh kayak close up banget ya, deket banget gitu. Sedangkan di application Google Meet,
normal. Awalnya saya pikir karena di Zoom itu ada fitur follow cam-nya Huawei. Itu tuh fitur kamera depan yang cropping banget, close up ke muka kita, ntar dia ngikutin gitu ya. Kita goyang kiri, goyang kanan, dia ngikutin. Tetapi ternyata enggak juga. Fitur follow cam untuk saat ini hanya jalan di application video call-nya Huawei, yaitu MeTime, yang nggak pernah saya pakai juga. Dan paling di Skype, ya. Which is jarang saya pakai juga. Paling sering dipakai meeting ya Zoom dan Google Meet sih. Yang pasti di keduanya udah aman lah untuk meeting. Memang tablet ini cocoknya buat para eksekutif. Namanya juga Pro. Tentunya peruntukannya ya untuk para profesional. Jadinya memang fokusnya itu dipakai bekerja, guys. MatePad Pro 12,2 tentunya hadir dengan WPS Office PC level terbaru. Yang sudah banyak fitur tambahan seperti direct print ke printer-printer yang terkoneksi dengan Bluetooth gitu ya. Terintegrasi juga dengan fitur andalannya Harmony OS, yaitu Super Hub untuk kirim gambar, teks antar aplikasi. Dan juga bagi yang belum tahu, WPS versi PC level yang logonya biru ini bener-bener mirip versinya PC. Untuk Excel ada pivot table, ada VLOOKUP, dan semuanya bener-bener bisa bantu kerjaan kita tanpa harus bawa laptop berat-berat. Si MatePad 12,2 ini cukup bisa menggantikan kinerjanya laptop untuk keseharian kamu. Dan ini eksklusif hanya di tablet MatePad loh guys. Free, nggak usah bayar, nggak usah langganan, dan sudah pre-installed. Kerjaan saya memang nggak terlalu banyak pakai Office. Kalau saya pakainya Canva buat desain dan bikin thumbnail, aset-aset grafis konten channel ini. Di sini juga enak banget untuk pakai Canva. Tinggal sesuaikan aja mau pakai mouse, mau pakai M-Pencil, mau pakai trackpad-nya. Yang pasti Canva meskipun belum application resmi, downloadnya juga masih dari APK Pure, tetapi cukup lancar jaya ya di sini. Selain itu juga ada Adobe Lightroom. Di sini bisa diinstal via APK Pure dan tinggal sign in ke akun Adobe kamu. Bagi yang berlangganan nanti verifikasinya bisa via smartphone tuh menggunakan Adobe Account Access tuh ada aplikasinya tuh di smartphone. Bagi yang berlangganan Adobe Creative Cloud pasti pada ngerti deh. Adobe Lightroom cukup lancar di sini dan memang cocok untuk pakai Lightroom di layar dengan akurasi tinggi dengan nilai delta I yang saya tadi udah sebut di bawah 1. Cuman saya nyoba install Adobe Photoshop Express itu nggak bisa jalan di sini guys. Crash terus. Untuk aplikasi lain seperti Adobe Rush, saya nggak install karena lebih enak pakai CapCut di sini untuk editing video. CapCut di sini udah lebih dari cukup. Layar lebarnya memudahkan editing video dan apply efek berasa mulus aja tanpa beban. Perkara Harmony OS nggak ada GMS itu makin kesini udah nggak jadi isu ya kalau menurut saya. Banyak orang-orang yang memutuskan untuk tidak ambil device Huawei gara-gara itu, gara-gara nggak ada GMS. Sayang banget ya, padahal dari segi lain saya berani bilang device-device Huawei itu very well built dan kelengkapannya secara value for money itu masih the best in the market. Terutama di sisi tablet yang memang sering saya review ya. Padahal dengan sedikit ngulik kita bakal disadari bahwa mudah kok solusi soal GMS itu. Dan sekarang bahkan kamu bisa install application Google udah bukan dari Gbox lagi, tetapi langsung dari Fibonacci yang terintegrasi dengan Huawei App Gallery. Jadi kamu nge-search di Huawei App Gallery langsung ada pilihannya bukan get, tetapi install. Dan untuk layanan Google, kamu bisa sign in langsung menggunakan Micro G, updated version dari Lighthouse. Saya selalu berusaha menggambarkannya paling sederhananya itu adalah semacam emulator GMS yang bisa berjalan di Harmony OS gitulah kira-kira. Dan ini sangat ringan, nggak makan baterai, dan it just works. Saya lebih milih Micro G ini dibanding sign in dari Gbox, karena ketika kita sign in dari Micro G, sign in ke Google account kita, nama device yang muncul di verifikasi HP kita itu ya adalah nama device ini, code name-nya si tablet ini. Dalam hal ini si MatePad Pro itu code name-nya MRO sekian-sekian gitu ya. Sedangkan dari Gbox waktu kita login itu tercantumnya random device gitu guys. Misalnya keluarnya pernah Oppo seri apa gitu, atau keluar Realme seri apa. Padahal saya nggak punya device Oppo, dan ini Huawei, kenapa munculnya Oppo gitu ya. Nah jadi agak sas gitu. Meskipun so far ya aman-aman aja sih. But still Micro G ini so far menurut saya the best solution lah untuk GMS. Terus si Micro G ini memungkinkan kamu bisa sign in via Google di banyak application di tablet ini. Belum semua secara seamless gitu, tapi ada beberapa yang bisa sign in. Bisa synchronize foto, kontak, so it's basically GMS on Harmony OS. Atau setidaknya ya sangat-sangat mendekati. Even saya ketika ngerjain script ini juga menggunakan Google Keep yang diinstal application-nya di tablet ini. Bukan shortcut dari browser, bukan ngerjain di browser juga, tapi betul-betul application-nya.
Dan juga bisa synchronize dengan baik layaknya tablet Android. Dan saya perlu mention juga enaknya kerja dengan fitur Harmony OS Split Screen Combo, yaitu fitur yang bisa kamu save split screen pilihan kamu yang biasanya kamu sering pakai, misalnya Notes selalu barengan nih sama browser gitu ya. Kayak saya tuh buat cari info sambil diketik-ketik. Bagus kan fitur kayak gini? Kalau kamu udah save, dia akan muncul di home screen, jadi bisa kamu akses kapanpun. Nah, ini nih yang bikin tablet makin kerasa gitu, tablet gitu ya. Bukan cuma smartphone yang digedein. Dan plus ada fitur smart sensing, yaitu melakukan sesuatu di tablet tanpa menyentuh tabletnya. Yang pertama ada air scroll. Kalau fitur ini diaktifkan, kita bisa scroll cuma dengan gerakan tangan begini-begini. Lalu ada juga fitur yang namanya Grab Shot. Ini adalah fitur screen capture. Cukup memperlihatkan telapak tangan di depan kamera begini. Dan ketika ada icon muncul, icon tangan, kamu tinggal kepalkan tangan, lalu otomatis layarnya screenshot, guys. Belum lagi ada fitur Super Display yang bisa bikin handphone kita terkoneksi dengan Huawei smartphone gitu ya. Bahkan smartphone yang belum Harmony OS. Saya pakai P30 Pro. Masih Android dan bisa terkoneksi dengan mudah, dan ini juga salah satu kelengkapan di dunia kerja yang selalu ditanyakan atau diharapkan ada pada sebuah tablet, yaitu kemampuan untuk mirroring layar tablet ke layar lebih besar. Bisa ke TV, proyektor, atau monitor besar lainnya. Nah, apakah MatePad Pro 12,2 ini sudah bisa? Yes, sudah bisa. Tadi saya udah bilang dia support MHL. Ada dua pilihan tentunya, kamu bisa secara nirkabel, bisa pakai koneksi WiFi gitu ya untuk mirroring atau video out ke segala smart devices ya, smart monitor, smart TV, smart projector yang ada koneksi Wi-Fi-nya itu cukup nirkabel pun bisa. Tetapi kalau belum ke smart devices, sudah bisa pakai kabel koneksinya karena port Type-C MatePad Pro 12,2 ini sudah 3.1 Gen 1. Artinya tinggal pakai USB hub yang ada port HDMI-nya atau VGA-nya. Itu udah aman untuk bisa mirroring ke layar besar. Ideal untuk presentasi di kantor, mengajar, atau meeting dengan klien. Kalau saya pakai merek PX, ini tipenya UCH 011. Ini ada 11 port. Ada VGA di situ, VGA pun bisa untuk mirroring ya. Untuk HDMI juga bisa, nanti link pembeliannya ada di deskripsi seperti biasa. That's it untuk kebutuhan kerjaan, untuk entertainment macam menonton Netflix, tablet ini sudah Widefine L1, bisa mengakses resolusi Full HD atau tertinggi yang ditayangkan oleh konten Netflix-nya. Termasuk kalau ada fitur-fitur seperti HDR, ini juga udah support dan membuat pengalaman menonton kamu tentunya akan jauh lebih menyenangkan pakai tablet MatePad Pro 12,2 ini. Buat gaming, saya cukup enjoy main Arena Breakout di sini. Settingannya bisa digenjot sampai graphic quality di HDR HD dan frame rate di ultra. Tapi bakal sering ada frame rate drop di sana-sini. Jadi kalau saya sih balikin ke settingan defaultnya, yaitu di graphic HD, frame rate-nya super high aja. Lebih enjoy mainnya dan frame rate-nya juga udah cukup oke. Untuk main Mobile Legends di sini bisa di settingan grafis tinggi dan frame rate tinggi, tetapi nggak bisa ultra karena pilihan ultranya nggak bisa dipilih meskipun semua aset sudah di-download. Performanya tapi ini mulus banget, dan karena tablet ini touch sampling-nya 480 Hz. Jadi untuk main game ideal juga karena butuh layar yang responsif kayak gini. Main PUBG juga lancar jaya dengan settingan maksimal, grafis di HDR dan frame rate di ultra. Penurunan frame rate nggak terlalu mengganggu, lancar jaya, dan screen-nya yang tajam bikin kamu bisa ngelihat musuh meskipun seujung pixel yang bergerak di antara rumput. That's it. Sekarang kita akan bahas M Pencil dan Note apps-nya. Tentunya MatePad Pro 12,2 ini ditemenin sama aksesoris terbaiknya, yaitu M Pencil generasi ketiga yang punya 10.000 level pressure, 10.000 plus. Bahkan di catatannya Huawei itu bisa mencapai 16.000 level pressure untuk di aplikasi-aplikasi tertentu. Rasanya sih go pain. Dan juga latency yang sangat ringan. Palm rejection udah nggak usah ditanya. No palm rejection issue whatsoever. Ya 99% oke lah, bisa dibilang. Dan juga si M Pencil ini juga ada fitur-fitur quick access seperti swipe dengan pen dari atas kanan yang memunculkan pilihan take a snippet, yaitu screenshot area tertentu, dan juga annotate, langsung coret-coret di layar aktif gitu ya. Nah,
Cocok buat bikin memo dengan gambar referensi untuk kerjaan. Nah, bicara soal memo, application Notes-nya Huawei juga salah satu application native terbaik yang bisa ditawarkan oleh si Harmony OS. Dengan banyaknya template notes, ada music notes juga di sini bagi yang suka tulis-tulis musik gitu ya, bisa pakai ini juga. Dan masih banyak lainnya yang bisa kamu customize. Dan juga performa M Pencil ini udah kawin banget lah istilahnya dengan application Notes ini. Lancar, mulus, latency udah bukan rendah lagi. Ini udah hampir nggak kerasa gitu lah. Ideal banget buat kamu yang suka bikin jurnal, catatan sekolah, catatan kuliah, seminar, atau sekedar kamu tulis-tulis ide mind mapping kamu di sini juga bisa banget. Nah, sekarang kita masuk ke drawing experience. Di sini hadir pula tentunya application gambar andalannya Huawei yang baru rilis belum lama ini dan bisa kamu dapetin secara free, sudah pre-installed di MatePad 12,2 ini. Hadir dengan versi terbaru dengan fitur-fitur tambahan dan performa yang makin oke. Teman-teman yang udah lihat review MatePad 11,5S yang saya buat dan juga review GoPaint yang di MatePad 12,2 ini, application GoPaint-nya bahkan udah lebih baik dari itu. Jadi versinya udah lebih baru. Di sini GoPaint itu terasa sangat smooth, sangat ringan, latency itu udah kayak nggak ada gitu ya. No stutter, palm rejection aman sentosa, dan juga tiap-tiap brushnya terasa sangat natural. Kayak nggak asal ada doang gitu. Tiap brushnya itu dipikirin banget. Bagaimana ketika digores tuh ada teksturnya, ada imperfectionnya gitu. Dan bagaimana kita apply pressure juga mempengaruhi goresan dengan sangat dinamis. Dan ini simulasi pressure-nya enak banget, parah. Enak banget ini. Ini saya suka banget guys. Belum lagi ada tambahan kategori preset baru yaitu salah satunya nih ya, splatter. Ini bisa menggunakan fitur sentuhan di M Pencil generasi 3-nya yang kita tuh seakan-akan mengetuk-ngetuk ujung brush asli gitu supaya muncul cipratan-cipratan kuas ke kanvas. Dan juga ada preset batik ini di mana di sini ada tambahan beberapa brush unik dan di sini juga ada fluid brush yang memiliki efek simulasi kuas basah yang sangat dinamis dan sangat natural. Oh iya, ada dual brush juga, kita bisa mengcombine dua macam brush jadi satu dengan fitur ini. Dan juga tetap kita bisa download brushnya Photoshop, yaitu .abr, dan juga kita bisa cari brush-brush untuk GoPaint ini di website lazyshare.art. Dan GoPaint versi baru ini bisa bikin kanvas hingga 8K. Dengan maksimal resolusi 8000 x 5000 pixel dengan jumlah layer 17, cuma 17 memang. 8000 x 5000 masih tetap lancar guys, latensinya masih tetap rendah. Ini sih keren. By the way, ini GoPaint versi 12.4.1.246. Ketika video ini dibuat, versi GoPaint yang bisa di-download di App Gallery itu masih versi yang 3 digit belakangnya itu 230. Sedangkan yang di MatePad Pro 12,2 ini sudah 246 gitu ya. Jadi memang belum ada di App Gallery, tetapi menurut sumber-sumber terpercaya, semua MatePad dengan Harmony OS 4 atau lebih baru bakal dapat updatean GoPaint terbaru ini mulai bulan November mendatang. Kita lihat ya, semoga segera teman-teman bisa dapetin versi GoPaint terbaru ini. Begitu juga MatePad lain yang belum dapat GoPaint bahkan bisa cepat dapat, artinya dapat updatean Harmony OS 4. Come on Huawei. Selain aplikasi GoPaint, saya juga tentunya mencoba beberapa application gambar di MatePad Pro 12,2 ini. Ada HiPaint yang performanya oke banget di tablet ini. Pressure-nya oke, latensinya bagus, palm rejection-nya juga aman. Bahkan cuma di HiPaint, aplikasi gambar third party yang bisa tap M Pencil-nya 2 kali untuk toggle pen dan eraser macam di GoPaint gitu ya. Cuma setelah pakai GoPaint terus pakai HiPaint gitu ya, paling kerasa itu kualitas brushnya ini. Kualitas brush GoPaint tuh kayak high quality banget, jauh di atas HiPaint. Tetapi untuk sebuah aplikasi gratis yang tersedia di semua platform, kelengkapan fitur HiPaint sampai ada animasi segala itu bikin saya nggak bisa komplain terlalu banyak lah. Jadi HiPaint is well perform
di MatePad Pro 12,2. IBIS Paint X di sini berjalan mulus banget dengan palm rejection yang luar biasa aman di sini dan juga pressure responsif yang ada di dalam kendali kita. Rasanya cukup aman kalau saya bilang pengguna IBIS Paint yang belum bisa move on dari IBIS Paint meskipun sudah ada Go Paint ya di tablet ini, tetap bisa puas loh menggunakan IBIS Paint di sini. Karena ini di-download dari Huawei App Gallery, jadi bisa di-unlock versi Pro-nya juga. Pembayarannya itu bisa via Dana, bisa via Shopee Pay, atau masukin kartu kredit information kamu. Infinite Painter harus download dari APK Pure karena nggak ada di App Gallery. Meskipun performa pressure dan responsivitas M Pencil tuh bagus banget. Dan juga ada tilt function berfungsi mulus banget di Infinite Painter sini. Cuman tetap nggak bisa purchase Pro version ya guys, karena nggak terkait dengan official store kayak App Gallery Huawei atau Google Play. Meskipun pakai Micro G, tetap nggak bisa purchasing. Masukin metode pembayaran itu jadinya blank screen terus, saya udah coba. Untuk Krita, di sini berjalannya sangat oke. Kaget juga saya. Isu palm rejection-nya ada, teman-teman bisa lihat. Saya pindahin window-window macam layer supaya bagian kanan tangan saya itu nggak nyentuh layer. Kayak color, kayak pemilihan brush itu saya close aja. Karena basically dengan adanya pop-up window khasnya Krita, milih-milih brush dan warna bisa dilakukan di pop-up window itu. Jadinya buat apa banyak-banyak window juga ya kan? Latensinya juga sangat rendah di sini. Cuman pressure itu agak over sensitif aja. Kamu bisa adjust sih sesuai selera. Kalau menurut saya defaultnya itu terlalu sensitif. Jadi user agak kurang kontrol gitu sama tekanan yang di-apply. Tapi sisanya oke banget. Krita bisa di MatePad Pro 12,2 meskipun di downloadnya masih dari APK Pure. Untuk Clip Studio Paint, please don't bother to install karena performanya di sini kayak di MatePad 11,5S yang saya coba, yaitu nge-lag dan latensinya besar banget. Wait a minute, sebenarnya saya udah nulis skrip agak panjang yang cukup mengeluhkan soal performa CSP di tablet ini. Dan bahkan udah sampai shooting A-roll-nya. Tetapi di tengah-tengah proses editing video ini saya coba-coba update CSP di MatePad Pro 12,2 ini via Gbox ke versi yang ini ya. Pokoknya itu versi terbaru lah ya. Ternyata setelah diupdate jadi mulus banget seperti CSP yang kita tahu dan kita kenal bersama, yaitu aplikasi gambar yang sangat ringan yang bahkan di laptop kentang pun dia bisa diinstal dan berjalan dengan lancar. So jadinya tentu aja saya buang rekaman A-roll beberapa menit ke depan yang ranting mengeluhkan soal CSP, dan dengan semangat saya bisa bilang yes, we are back on track. Dan sebagai tambahan, tentu saja saya juga coba update CSP di MatePad 11,5S yang dalam review terakhir saya ngalamin CSP yang performanya jelek, dan tentu saja hasilnya di MatePad 11,5S juga lancar jaya. Melihat harmoni OS dari sudut pandang yang memahami bahwa ini adalah sebuah OS yang terus berkembang, saya senang sekali kalau optimalisasi sebuah application bisa didapatkan dari update yang dirilis oleh para pengembangnya. Jadi memang harus selalu kasih kesempatan untuk kasih second look ya sama sistem dan memberi kesempatan untuk melihat update di masa yang akan datang sih, yang semoga bisa makin stabil ke depannya. Well, all the more reason untuk meminang tablet MatePad 11,5S yang kemarin, apalagi tablet MatePad Pro 12,2 ini yang sekarang udah lengkap banget. Ada Go Paint terbaru dan juga CSP yang performanya mulus lancar jaya. Pressure pen-nya, palm rejection-nya luar biasa mulus, dan juga ini nih bisa menampilkan objek-objek 3D di tablet ini dengan sangat mulus. Seperti background 3D classroom ini nih yang banyak objeknya. Kita bisa navigasi kamera view-nya dan putar-putar objek lancar banget. Dan juga saya bisa sign in akun CSP saya dan mengaktifasi lisensi langganan CSP saya di MatePad Pro 12,2 ini. Walaupun ini dari Gbox ya downloadnya, tetapi saya bisa sign in dan bisa activate. Dan bisa akses semua file-file CSP saya di cloud-nya. Aduh, ini sih gawat sih. MatePad Pro 12,2 kalau udah serba bisa kayak gini, ini berpotensi sangat besar untuk menggantikan iPad Pro saya sebagai daily driver. That's it guys, review lengkap MatePad Pro 12,2 terbaru 2024. Sebuah tablet kelas atasnya Huawei yang pantas memang menyandang nama Pro. Karena dari segi layar yang merupakan daya tarik utama sebuah tablet, dia ini bisa dibilang udah top of the line-nya. Tipe layar terbaik yang bisa disematkan ke tablet di zaman sekarang, yaitu Tandem OLED. Plus paper matte-nya
Huawei. So, this is the best screen that you can have. Dan pilihan 12,2 menurut saya sangat ideal. Bakal jadi standar ukuran tablet paling ideal sih menurut saya. Nggak kegedean, nggak kekecilan. Pas, dibawa di tas selempang pun muat, pakai backpack juga pasti cukup gitu ya. Dijinjing juga enak, very portable, apalagi ini ringan banget. Semua fungsi-fungsinya cocok bagi kamu, para profesional, dan para digital artis juga. Apalagi buat yang kuliah, yang masih sekolah, ini sangat recommended. Dan untuk sebuah tablet yang udah sebagus ini, RAM 12, storage 512, dijual dengan harga 13.999.000 aja. Wow. Dan harga segitu itu udah include M Pencil dan Glide keyboardnya. Yes, M Pencil generasi 3 sudah include, kamu nggak salah dengar. Dan sebagai tambahan, kalau beli di masa promo, kamu bahkan dapat lagi bonus mouse-nya Huawei dan TWS-nya Huawei, yaitu FreeBuds 5. Ini sih value for money-nya luar biasa tinggi. Semua dikasih. Belum lagi ada 2 application gratis, Productivity, WPS Office PC Level, dan GoPaint. Yang kalau kamu bandingin dengan tablet lain di kelas flagship, kelengkapan adanya keyboard, stylus, dan lain-lain ini kisaran 20 jutaan harganya. Semua keterangan dan link pembelian bisa kamu cek di deskripsi, bakal saya taruh semua di bawah. Kasih like kalau kamu suka dengan video ini dan subscribe bagi yang belum. Thank you udah menonton, salam berkarya. Yang penting, mulai aja dulu. Thank you semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.